Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi Bu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke, baik anak-anak. Sebelum kita belajar matematika pada hari ini, alangkah baiknya teman-teman anak-anak sekalian untuk merapihkan bukunya. Kecuali buku matematika silakan ditaruh di atas meja. Yang ada sampahnya silakan dibuang dan dirapihkan kursinya, barangnya. Sudah Ibu. Baik. Sebelum pembelajaran, Ibu absen dulu ya. Gali, Hadir Ibu. Fenty, Hadir Ibu. Mutia, Hadir Bu. Najwa. Hadir Ibu. Baik, alhamdulillah hari ini hadir semua ya. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai bentuk akar. Sebelumnya pernah dengar bentuk akar? Pernah. Iya, pasti ya pernah menemukan bentuk matematika yang berbentuk akar. Selanjutnya, nah apa persepsi teman-teman ya di sini ada kita harus mereview dulu dari sebelum masuk ke materi hari ini yaitu bentuk akar. Sebelumnya kita mempelajari yaitu bentuk eksponen. Bentuk eksponen itu seperti apa? Ada yang mau mencontohkan? Eksponen itu adalah kan bilangan berpangkat ya. Kalau misalnya 2 pangkat 2 artinya 2 kali 2. 2 kali 2. Kalau misalnya 5 pangkat 2 artinya 2 kali 5 atau 5 kali 5? 5 kali 5. Iya betul, 5 kali 5. Nah, di sini ketika ada permasalahan pada soal sebuah persegi yang memiliki panjang sisi 9 meter. Ketika ditanya luasnya, persegi itu memiliki rumus luasnya yaitu sisi kali sisi 9 kali 9 atau kalau dalam bentuk eksponennya menjadi 9 kuadrat sama dengan 81 meter kuadrat. Yang mana artinya ketika memangkatkan itu adalah perkalian berulang. Nah, hubungannya apa dengan materi kita pada hari ini? Lalu teman-teman nih, ketika soalnya dibalikkan, kalau tadi sebelumnya persegi yang ditanya yang diketahuinya sisi yang ditanya luas, maka ketika yang diketahuinya luas lalu ditanya panjang sisinya berapa. Nah ini cara gimana? Apakah tetap dengan 81 kali 81? Nah itu salah ya teman-teman ya. Karena kan di sini diketahui luas, maka luas itu kan sisi kali sisi, maka berapa kali berapa yang menghasilkan 81. Artinya ada 2 bilangan yang sama ya, yang menghasilkan 81. Nah, ketika ada kebalikannya, kalau tadi 9 kali 9 81, kalau sekarang berapa 2 bilangan yang hasilnya 81. Nah, itu yang akan kita pelajari pada hari ini. Nah, teman-teman pasti bertanya nih, kira-kira kenapa sih pada akhirnya hari ini kita belajar bentuk akar? Buat apa ya? Yang pertama, yaitu bentuk akar ini ada dalam kehidupan sehari-hari. Menentukan panjang sisi taman salah satunya, lalu panjang sisi lantai atau lapangan yang berbentuk persegi jika luasnya diketahui. Lalu yang kedua, di sini juga merupakan terdapat dalam pembelajaran matematika dan sains. Dan di sini untuk menyatakan bilangan yang tidak dapat ditulis dengan pangkat bulat, seperti halnya akar 30 ya. Kalau akar 30 kan nggak bisa ya kalau misalnya diubah menjadi bilangan rasional ataupun akar 2. Dan yang ketiga di sini juga dipakai sebagai desain dan konstruksi. Ya, digunakan dalam menghitung ukuran ubin, figura hingga rancangan suatu bangunan. Ya, hari ini kita akan menggunakan PBL. Selanjutnya nih, ya, tujuan pembelajaran, kira-kira apa sih yang harus kita akan capai pada hari ini? Yang pertama itu adalah menjelaskan hubungan bilangan berpangkat dengan bentuk akar berdasarkan hasil pengamatan dengan benar. Selanjutnya, yang kedua itu adalah mengubah bentuk pangkat pecahan menjadi bentuk akar dan sebaliknya dengan tepat. Nah ini C3-nya. Lalu tujuan pembelajaran ketiganya itu adalah menyelesaikan permasalahan kontekstual ya terkait hubungan pangkat dan bentuk akar melalui diskusi kelompok secara sistematis. Yang merupakan ini
tingkatan C4. Selanjutnya teman-teman, pertanyaan dasar yang hari ini pasti kan bertanya ya, sebelumnya mempelajari eksponen. Nah, hari ini apa sih hubungan antara eksponen dan bentuk akar? Coba kalau misalnya kita dilihat dari sekeliling kita nih, hari ini terdapat masalahnya adalah teman-teman lihat sekolah akan membangun taman berbentuk persegi dengan luas 196 meter persegi, dan di salah satu sudutnya itu dibangun juga petak, yaitu taman bunga yang mana dengan luas 48 meter persegi. Nah, pertanyaannya berapa panjang sisi taman dan sisi petak bunganya? Oke, bagaimana dalam penyelesaian ini ketika divisualkan itu ada dua persegi ya. Yang pertama yaitu persegi berbentuk untuk tapannya dengan luas 196 meter persegi, dan di ujungnya ya diketahui ada petak bunga dengan luas 48 meter persegi. Maka yang ditanya adalah sisi setiap masing-masing, sisi taman maupun sisi petak bunga berapa ya. Dan selanjutnya yang pertama di sini teman-teman, ketika saya memberikan suatu masalah di sini, kalau tadi kita sudah melihat ya masalahnya ada sebuah persegi dengan, kalau luas persegi itu rumusnya sisi kali sisi. Maka ketika diimplementasikan ke dalam taman, nah sisi kali sisi sama dengan tadi luas taman itu berapa? 196. Maka sisinya itu adalah akar dari 96 atau bisa disebut 196 pangkat setengah. Nah, ini kalau ini kan sudah kita bisa tahu ya, oh akar 196 kita bisa ubah menjadi suatu bilangan rasional. Tapi kalau masalahnya di sini adalah untuk petak bunga, sisi kali sisinya itu sama dengan 48. Dia tidak ada bilangan bulat yang memenuhi. Bagaimana menyatakan panjang sisinya? Nah, di sini teman-teman, yang harus kita lakukan yang pertama itu adalah apa sih informasi yang diketahui dan ditanyakan. Lalu selanjutnya apa makna bilangan berpangkat pecahan seperti 196 pangkat setengah ini. Lalu yang ketiga, bagaimana dugaan awal kalian untuk sisi petak bunga. Nah, untuk mengerjakan ini ya teman-teman, silakan teman-teman kembali ya duduknya ke dalam kelompoknya masing-masing yang mana sudah kita buat ya semalam, sudah di-share juga di grup. Apakah sudah terbentuk dalam kelompoknya masing-masing? Sudah, Bu. Baik, kalau begitu langsung akan Ibu bagikan LKPD per kelompoknya masing-masing. Silahkan didiskusikan. Sebelumnya mungkin teman-teman kita lihat sebenarnya apa sih makna dari pangkat pecahan. Kita ambil contoh sederhana dari sifat A pangkat M dikali A pangkat M sama dengan A pangkat M ditambah N. Ini merupakan sifat yang sudah sebelumnya kita pelajari ya. Nah, maka kalau tadi teman-teman bingung ya, ketika di sini ada 9 pangkat setengah dikali 9 pangkat setengah, karena di sini memiliki pangkat yang sama, karena di sini memiliki basis yang sama yaitu 9, maka tinggal dijumlahkan pangkatnya. 9 pangkat setengah tambah setengah, maka menjadi setengah tambah setengah berapa? 1. Betul sekali. Maka 9 pangkat 1 sama dengan 9. Nah, maka tuh pada akhirnya 9 pangkat setengah dikalikan 9 pangkat setengah hasilnya tetap 9 ya. Nah, artinya 9 pangkat setengah ini adalah bilangan yang jika dikuadratkan itu hasilnya 9. Ya, paham ya tadi ya, karena pada akhirnya 9 pangkat setengah ini sampai dia bisa menjadi akar dari 9, yang mana akar 9 itu adalah dua bilangan yang hasilnya dikalikan hasilnya 9 yaitu 3. Nah, teman-teman bisa dilihat di LKPD-nya.
dari A. Kenapa? Nah, di sini kita lihat, teman-teman, yaitu A pangkat, anggaplah ketika 2 di sini diubah menjadi N, maka N yang merupakan akar dari A. Nah, di sini pangkat yang menjadi pembilang ini di dalam akar, dan yang menjadi penyebut ini di luar akar. Makanya jadinya ketika A pangkat setengah itu adalah akar A. Dan selanjutnya, nah di sini ya teman-teman, setelah kita pelajari tadi konsep awalnya, maka kita dapat untuk bentuk umum dari akar itu sendiri. Bentuk umum dari akar itu sendiri adalah A pangkat N per N sama dengan N akar dari A pangkat M. Jadi M-nya itu sebagai pembilang ditaruh di dalam pangkat, di dalam akar, dan M-nya ditaruh di luar. Betul. Ya, yang mana di sini syaratnya A itu harus lebih dari 0, dan M dan N-nya di sini bilangan bulat. N-nya itu lebih dari sama dengan 2. Nah, ini merupakan contoh bentuk akar. Ya, di sini ada akar yang hasilnya bukan bilangan rasional. Contohnya tadi ya, akar 2, akar 3, lalu 3 akar 5. Terus habis itu akar yang hasilnya bilangan rasional. Ada juga di sini akar 9, bisa ya, akar 9 itu jadi 3. Akar 3 6 akar 3 akar 27 artinya 3 bilangan ya. Karena di sini ada 3 bilangan. Yang ketika dikalikan itu hasilnya 27, yaitu bilangan 3. Nah, di sini ada yaitu mengubah pangkat pecahan ke bentuk akar. Bagaimana nih mengubah bentuk pangkat pecahan ke bentuk akar? Yang pertama, kita lihat di sini ada ketika 2 pangkat setengah, kan artinya ini kan tadi A pangkat N per, kita pakai istilah 2 pangkat 1 per 2. Kita lihat dari bentuknya, bentuk umum dari akar A pangkat M per N itu menjadi akar. Nah, tuh. Maka ketika 2 pangkat setengah akar 2 ya, satunya di mana? Di dalam atau di luar? Satunya di dalam. Dalam. N-nya 2, betul, di luar ya. Maka menjadi 2 dari akar 2. Kalau misalnya di sininya 2, maka tidak usah dituliskan lagi. Makanya dia menjadinya akar 2. Kecuali kalau misalnya di sininya ada 27 ya, pangkat 1 per 3. Ya. Nah, di sini berarti 3 dari akar 27. 3 bilangan yang hasilnya 27 kayak gitu. Oke. Selanjutnya. Nah, ini kebalikannya dari bentuk akar ke dalam pangkat pecahan. Nah, ini 11 dalamnya 1 ya, nggak tertulis artinya dia 1, makanya menjadi pecahannya 11 pangkat 1 per 3. Lalu selanjutnya di sini ada sama dengan 4 akar dari 5 pangkat 3, maka ketika diubah menjadi pecahan yaitu 5 pangkat 3 per 4. 3-nya di dalam ya, makanya dia di sini jadi pembilang di atas ya, 3 per 4. Baik, karena tadi kita Ibu sudah memantik ya, sudah menjelaskan sedikit mengenai materinya. Teman-teman bisa silahkan dikerjakan LKPD-nya, bisa dikerjakan kelompok, tadi sudah dibagi. Boleh dikerjakan, untuk waktunya 20 menit.
Baik, karena sudah 20 menit, boleh perwakilan per kelompok untuk maju. Kelompok 1 maju untuk membahas mengenai kegiatan pertama dan kedua. Kelompok 2 boleh untuk soal ketiga dan 4, dan yang kelompok 3 boleh maju untuk kegiatan 5 dan 6. Dimulai dari kelompok 1. Di organisasi nasional itu kan bagiannya ada informasi yang diketahui. Nah, tambah itu berbentuk persegi dengan luas 196 meter persegi. Terus untuk petak bunganya itu berbentuk persegi dengan luas 48 meter persegi. Terus untuk luas perseginya itu sama dengan sisi kali sisi. Nah, untuk yang kedua itu informasi yang ditanyakannya ada panjang sisi taman, terus ada panjang sisi petak bunganya. Untuk dugaan awalnya itu panjang sisi persegi dapat ditentukan dengan mencari bilangan yang jika dikuadratkan menghasilkan luas tersebut, yaitu menggunakan akar atau pangkat pecahan. Oke, bagus. Lanjut. Nah, selanjutnya itu di kegiatan kedua itu ada sisi kali sisinya itu sama dengan luas, yang dimana 7 dikali 7 sama dengan 49. Untuk panjang sisinya itu berarti 7 Dan di dalam bentuk akarnya? di dalam bentuk akarnya itu akar 49 sama dengan 7. Terus untuk di sisi kali sisinya itu 9 kali 9 yang dimana menghasilkan 81. Panjang sisinya itu 9. Dalam bentuk akarnya itu akar 81 sama dengan 9. Sisi kali sisinya itu 12 dikali 12 sama dengan 144. Panjang sisinya 12. Dan dalam bentuk akarnya itu 144 sama dengan 12. Jadi kesimpulannya sisi kali sisi sama dengan luas, sehingga sisi sama dengan luas pangkat setengah sama dengan akar luas. Secara umum A pangkat 1/n sama dengan A akar A. Bagus, lanjut untuk soal selanjutnya. Untuk di kegiatan 3 itu menemukan hubungan dari panjang sisi persegi yang memenuhi sisi kali sisi sama dengan luas, artinya sisi kuadrat itu sama dengan luas. Lalu dalam bentuk pangkatnya, luas pangkat 1/2 atau luas pangkat setengah itu sama dengan akar dari luas itu sendiri. Nah, untuk 49 pangkat setengah dikalikan 49 pangkat setengah, maka akan menghasilkan 49 yang dipangkatkan dengan setengah ditambah setengah. Makanya hasilnya adalah 49 pangkat 1 atau sama dengan 49. Sehingga 49 pangkat setengah adalah akar dari 49 yang hasilnya 7. Lalu untuk yang nomor 2 ada 8 pangkat sepertiga dikalikan dengan 8 pangkat sepertiga dikalikan dengan 8 pangkat sepertiga akan menghasilkan 8 pangkat 1 sama dengan 8. Sehingga 8 pangkat 1/3 sama dengan akar 3 dari 8 yang hasilnya adalah 2. Maka secara umum A pangkat 1/n sama dengan akar A, lalu akar A pangkat n, lalu 1/n sama dengan akar akar A pangkat n. Nah, berdasarkan kegiatan 2 dan 3 tadi itu hubungannya adalah A pangkat 1/n sama dengan akar n pangkat bacanya bingung. N akar dari A. N akar dari A dan A pangkat
kesamaan dalam bentuk pangkat pecahan dan bentuk akarnya itu 196 pangkat setengah sama dengan akar 196 dan sama dengan 14 meter. Lalu panjang sisi petak bunga dalam bentuk pangkat pecahan dan bentuk akar dari luas sama dengan 48, yaitu 48 pangkat setengah sama dengan 4 akar 3 meter. Lalu keliling petak bunga 4 dikali 4 akar 3 sama dengan 16 akar 3 meter. Nah, terus refleksinya itu hubungan bilangan berpangkat pecahan dengan bentuk akar. Bentuk akar merupakan bentuk lain dari bilangan berpangkat pecahan, yaitu A pangkat M per N sama dengan akar A pangkat M N akar A dari Bu, bacanya Bu. Coba tulisannya mana nih? Banget tulisnya, kelompoknya M akar dari A pangkat M sehingga yang mana? Panjang sisi persegi dapat di, nah ini kesimpulannya, sisi sama dengan luas pangkat 1/2 sama dengan apa itu? Akar 2. Iya, bagus. Beri tepuk tangan buat perwakilan kelompoknya. Boleh disilakan untuk duduk kembali. Makasih guru. Baik. Oke, teman-teman, Ibu akan memberikan review ya sedikit mengenai beberapa kelompok yang tadi sudah maju, yaitu kelompok 1, 2, dan 3. Untuk kelompok 1 tadi sudah bagus ya, jawabannya sudah lengkap dan sudah tahu untuk menentukan konsep dari bentuk akar itu sendiri. Lalu kelompok 2 tadi sudah bagus untuk jawabannya dan sudah benar juga dalam memberikan kesimpulan. Begitupun kelompok 3 nih sudah keren juga. Apalagi disitu kan ada bagaimana teman-teman bisa menyelesaikan masalah dalam soal. Itu sudah benar semua, berapa panjang sisinya, berapa kelilingnya dan lain sebagainya. Tepuk tangan buat kita semua. Baik, teman-teman. Nah, sebelum kita tutup pembelajaran pada hari ini, coba di sini siapa yang memberikan kesimpulan? Yang pertama, boleh silakan. Ini Bu, bentuk akar itu tuh bentuk lain dari bilangan berpangkat pecahan. Oke, bagus, pintar. Itu kenapa adanya bentuk akar ini untuk mempermudah penulisan dan pengetahuan. Oke, bagus ya. Tadi ya, bentuk akar itu adalah kebalikannya dari si bentuk eksponen atau bilangan berpangkat, ya. Nah, ada lagi satu lagi nih, bentuk umum dari bentuk akar, teman-teman. Bentuk umum dari bentuk akar A pangkat 1/N sama dengan N akar dari A. A. M A pangkat 1 Iya, betul. terus kalau yang A pangkat M per N sama dengan N akar dari A pangkat N. Good job. Oke, benar ya teman-teman ya. Jangan lupa diingat untuk bentuk umum dari akar. Dan tadi ini masalah yang tadi sudah disebutkan oleh kelompok 3. Benar ya teman-teman? Keren semua. Baik. Sebelum hari ini pembelajaran diselesaikan, kita akan coba mengerjakan tes formatif nih. Buat apa? Buat mengukur kemampuan teman-teman akan pembelajaran pada hari ini ya. Baik, boleh semuanya dikerjakan sendiri-sendiri secara individu dan tidak ada yang melihat temannya. Dikerjakan sendiri saja. Dan untuk waktu pengerjaan tes formatif diberikan waktu 10 menit.
nggak ganti semua lagi juga.